Tapi sedangkan Islam Sontoloyo itu kok malah diikuti ajaran ini. Maka saya katakan, Rizik itu ketetesan darah Khawarij yang membunuh keluarga besar Nabi dari dinasti ke dinasti, bahkan membunuh Sayyidina Utsman dan Ali radhiyallahu anhu. Bayangkan. Ini harus dipahami oleh teman-teman. Bapak-bapak, ibu-ibu bisa melakukan dagang tanpa batas. Mau jual celana dalam pun nggak usah malu-malu. Bahkan mau ngesek pun tidak boleh, tidak malu-malu. Saya bicara tentang ilmu, Pak, ya, bukan mau nyomong jorok. Ada laki-laki yang prinsipnya distributor satu, agennya banyak. Istri satu, pacarnya di mana-mana. Ini gara-gara ini. Kalau polisi Pak Dharma mengatakan tidak komunis, salah. Jangan membahas ini dalam konteks agama, tidak boleh. Tapi dalam konteks duniawi. Kalau dalam konteks agama, wah ini udah gak laku, dibuang di, wah, lo kafir lo. Lo kafir, lo pakai produk kafir ini. Saya pernah lihat Pak Dharma bilang begini, coba tanganmu begini, ya kan? Itu kan nggak bisa. Tapi begitu HP ditaruh di sini, kok miring? Tahu penyebabnya? Karena konsentrasinya sudah pecah, bukan karena HP-nya. Konsentrasi sudah pecah. Jangan pegang HP, pegang ini pun udah pecah. Jadi itu penjelasan-penjelasan yang mengelabui kita. Karena dia polisi, saya takut membantahnya. Kalau dulu kita kenal PKI ya, Palu Arit. Ini sekarang lambangnya HP sama power bank. Cuman kita nggak sadar. Dengan ini khilafah beredar hanya dalam 10 tahun. Dengan HP anak-anak muda diberikan dakwah yang salah tentang akidah. Ngakunya ahli sunnah wal jamaah sunni katanya. Padahal Nabi dengan radikalisme ini pernah mengatakan, "Iza laqituhum laqataltuhum qatlahan." Bila aku bertemu dengan mereka akan aku perangi seperti memerangi kaum Ad. Tapi dengan Islam Sontoloyo itu kok malah diikuti ajaran ini. Maka saya katakan, Rizik itu ketetesan darah Khawarij yang membunuh keluarga besar Nabi dari dinasti ke dinasti, bahkan membunuh Sayyidina Utsman dan Ali radhiyallahu anhu. Bayangkan. Nah, kalau Mas tadi mengatakan Pancasila di mananya? Di mananya milenium atau sebaliknya? Milenium itu di mananya Pancasila? Nah, sekarang dibalik, Mas. Pancasila itu di mananya milenium? Edan kan? Mestinya milenium itu ada di mananya Pancasila kan gitu. Itu tidak pernah dipertanyakan. Makanya Pak Jokowi digiring. Dia sedang sama anak muda dan milenium, digiring oleh lawan-lawan politiknya supaya memilih anak-anak muda. Kalau di dalam Islam, anak muda itu akidahnya rendah, sehingga gampang dipengaruhi. Di dalam konteks kebangsaan, ideologinya rendah, patriotismenya tidak ada, nasionalisme tidak ada. Saya kemarin mengibarkan bendera 1.200 meter persegi di Depdagri dan menentang khilafah, menentang reuni, menentang FPI dikembalikan. Nggak ada yang datang, gila Pak. Nggak ada yang datang. Hanya 40 orang saya kibarkan bendera. Itu Bapak di tengah ada. Nangis saya. Di mana patriotisme dan nasionalisme ini? Kalau saya, Ustadz Soleh, Gus Soleh, ngerti saya? Saya ini cucu ulama besar di Jogja yang mengajar ngaji Sultan ke-9 dan pelopor naik haji dari Jogja. Saya pernah ditanya sama kakek saya, kamu sebagai muslim, apa cita-cita kamu?
saya mati dalam keadaan syuhada, husnul khotimah. Ditanya sama kakek saya, tahu caranya? Tidak tahu. Jihad fisabilillah. Berani kita jihad fisabilillah melawan khilafah? Berani kita jihad fisabilillah besok 212 kita turun? Saya nggak yakin. Saya tidak yakin. Ibu masih punya anak, ibu masih punya cucu ibu. Iya, papinya udah pergi. Kalau pacarnya Ayo, ayo, bergerak kembali ke merah putih. Tenggelamkan bendera hitam. Besok tanggal 21, 22 saya akan turun. Kalau nanti di reuni 212 seperti tahun lalu digunakan untuk dakwah khilafah, mengibarkan bendera hitam dan menenggelamkan merah putih, kemudian ada kata-kata khilafah yes, Pancasila no, NKRI no, referendum yes, berarti Anies harus kita turunkan. Kenapa? Karena Anies pahamnya bertentangan dengan Pancasila. Tapi kalau kita korek-korek tentang kebijakannya, oh dia orang pinter. Anies itu orang yang pandai memberikan argumentasi dan alasan untuk ide-idenya. Jangan. Tapi begitu dibilang lo khilafah, lo melanggar Pancasila, selesai. Makanya kita lihat tadi 212 betul untuk ukhuwah Islamiyah atau dakwah khilafah. Saya tidak menyerang ukhuwah Islamiyahnya, Gus. Ya tidak, itu harus kita tegakkan. Tapi kalau mereka menegakkan khilafah, itulah yang nggak bisa. yang harus kita hindari. Nggak bisa. Kasihan Bung Karno, kasihan pendiri Republik. Nah saya tadi agak sedikit ya ibu terjebak tuh